Akmal Marhali tuding naturalisasi jadi mainan agen. Menanggapi hal ini Muhammad Iryawan, Hassani Abdul Ghani hingga Menpora Zainuddin Amali katakan hal tak terduga ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung, bolehlah kalian menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Perdebatan terkait pemain naturalisasi belum lama ini terjadi lagi di Instagram antara ex-ko PSSI Hassani Abdul Ghani dan Koordinator Safeour Soccer SOS Akmal Marhali. Bahkan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan pun turut memberi respons. Sehingga perdebatan soal pemain naturalisasi itu masih berlanjut hingga hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Perdebatan ini bermula dari Akmal Marhali yang berkomentar pada unggahan @pengamat sepak bola yang menyatakan bahwa PSSI tak harus mengejar proses naturalisasi. Menurutnya PSSI itu tak seharusnya mengejar-ngejar naturalisasi Emil Audero yang tak juga memberikan jawaban. Akmal juga menegaskan bahwa yang seharusnya namanya naturalisasi itu natural, jadi tak perlu diberi iming-iming bela timnas Indonesia. Ia menilai bahwa naturalisasi yang telah dilakukan salah kaprah dan menyebutnya sebagai agen bisnis. Dengan komentar tersebut pun rame, bahkan Hassani Abdul Ghani yang diberi kepercayaan Ketua Umum PSSI untuk melakukan proses naturalisasi pun memberi respon. Hassani menilai bahwa ilmunya dengan Akmal berbeda yang mana itu hanya tuduhan dan hanya memikirkan negatif saja. Sementara PSSI dengan jelas telah mengungkapkan bahwa terkait pemain naturalisasi itu diproses dengan baik dan tanpa paksaan. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan bahkan menjelaskan dalam komentarnya bahwa untuk komunikasi dengan pemain yang bermain di luar negeri itu memang menggunakan agensi. Menurut Iwan Bule, agen hanya membantu menjadi jembatan komunikasi antara PSSI dan bintang idaman agar semuanya menjadi lebih lancar. Bahkan federasi di luar negeri pun menggunakan agen untuk bicara pada pemain. Agen adalah perpanjangan tangan dari federasi. Federasi lain pun menggunakan agen untuk menjembatani perbedaan bahasa dan kultur, jawab Iwan Bule. Agen tidak seperti yang Anda pikirkan. Mereka juga membantu dalam melengkapi data. Coba pikir dulu kalau bicara, sambung pria dengan nama asli Muhammad Iryawan tersebut. Sebab semua klub di Eropa juga sama, jadi pada dasarnya tak ada kepentingan agen menurutnya. Permasalahan pemain naturalisasi memang akan melahirkan dua kubu secara tak langsung, dan menuai pro dan kontra. Namun, perdebatan soal pemain naturalisasi itu tak pernah berakhir bahkan belakangan ini kembali ramai terjadi. Naturalisasi kan jangka pendek, dan kenapa itu waktu rakor langsung Coach Sin yang saya hadirkan, gitu loh. Jadi naturalisasi sekarang berbeda dengan naturalisasi sebelumnya, ujar Zainuddin Amali kepada awak media Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Sebelumnya kan klub minta naturalisasi, sekarang di era saya harus federasi yang minta. Dan alasannya harus kuat. Kemudian yang dinaturalisasi ini berapa lama dia bisa membela timnas, dan kualifikasi Sin sangat ketat, dia hanya mau naturalisasi pemain keturunan yang main di Liga Eropa. Ya saya tanya dia kenapa harus begitu, kan ada orang-orang Indonesia, orang-orang keturunan yang ada di mana-mana, dia tidak mau. Dia bilang inginnya pemain-pemain yang main di Liga Eropa. Jadi kan dia sudah dengan ketat begitu, saya dukung administrasinya. Dan itu sekali lagi jangka pendek. Tumpuan utama kita tetap pembinaan dalam negeri, tidak bisa kita sepanjang masa harapkan naturalisasi. Kata Zainuddin Amali, dikutip dari Indosport.com. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya. Sekian dan salam olahraga.